والإنعام أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الإكرام كما أشكره على آلائه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى آل بيته السادة الأعلام وأصحابه القادة البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. ثم أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masya Allah, para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat. Yang besar tak disebut gelar, yang tak bergelar tak panggil nama. Semuanya adalah hamba-hamba Allah yang utama, karena hadir di tempat yang paling utama, di tempat yang paling mulia, yang paling dicintai Allah di permukaan bumi. Ahabul biqa'i ilallahil masajid. Tempat-tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Kenapa tidak di situ didirikan amalan yang paling dibanggakan ketika kembali kepada Allah, yaitu salat. Awwalu ma yuhasab 'alaihi 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Tempat yang paling aman di atas permukaan bumi, yaitu yang masuk ke dalamnya mesti tenteram, mesti nyaman, karena dia sarangnya orang-orang beriman. Walaupun tidak jarang ada juga yang kelahi gara-gara masjidnya. Sah? Tidak apa-apa kan? Kelahinya kelahi dalam iman. Masya Allah, kelahinya nambah iman juga ya. Oleh itu patut kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan yang membuat kita muncul. Insya Allah tidak ada majelis yang persahabatan sampai berkekalan ke akhirat kecuali majelis-majelis seperti ini. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Persahabatan orang-orang bersahabat di dunia pada hari itu saling memusuhi, kecuali yang dibangun oleh orang-orang yang bertakwa. Tengok wajah-wajah bertakwa semua. Saya ngaku tuh, ngaku lah. Takwa itu bertingkat-tingkatnya. Tapi saya yakin kita sekarang sedang bertakwa, karena baru saja melaksanakan perintah. At-taqwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Alhamdulillah. Sekarang ada pula kajian, dilarang kita pulang, tidak mau kita pulang kan? Alhamdulillah. Oleh itu patut pula saya berterima kasih kepada para masyayikh di sini. Ini Ustaz Abdurrahman Ad-Divi bermurah hati dan berendah hati kasih tempat ini ke saya.
Ya pinjam Ustaz, tidak lama Ustaz. Insyaallah sebentar aja. Nah, besok balik lagi ke Singgasana. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Tidak apa-apa Ustaz, saya ambil pahala semua, tidak apa juga lah. Tapi pas saya butuh besok, tolong kembalikan. Semoga Allah sehatkan beliau, panjangkan umurnya, banyakkan rezekinya, berkahi ilmu dan amalnya, amin. Dan juga kepada para masyayikh, para ikhwah, orang tua kami yang senantiasa memberikan semangat, memotivasi, mendukung dengan segala yang dimiliki berkembangnya dakwah di negeri ini. Karena mendalla ala khairin kafa'ilih, yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukan. Kemudian saya juga heran ya, saya sebenarnya dalam waktu ini harus ke daerah lain, tapi cenderung juga ke Sumatera Barat. Ini mau condong ke barat kita nampaknya. Harusnya saya ke Lampung ya. Dan Medan sudah lama, Sumatera Utara sudah lama berjanji, tapi khususnya Payakumbuh ini payah menolak. Nah, itulah memang kalau ada kekasih di sini, masya Allah, orang yang kita cintai di sana juga, cuman mungkin karena agak jauh ya. Allah musta'an. Tapi kemudian juga Allah yang mengatur. Kalau pergi ke Lampung terlalu banyak terkendala. Tapi kalau di sini, kalau sempat ada masalah, telepon balik kanan. Tapi semoga tidak ada. Sebenarnya terima kasih kepada semuanya atas kesempatan yang diberi. Karena kalau tuan-tuan tidak hadir, saya tidak mungkin bicara sendiri. So, jadi keberadaan bapak dan ibu lah yang paling berharga ini. Sebab saya sendiri, tuan-tuan ramai-ramai. Oleh sebab itu, bertahan ya sampai selesai ya. Jangan kemana-mana. Insya Allah walaupun tak menyenangkan, tapi tidak akan mengecewakan. Saya janji itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, tak lupa kita berselawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam, yang subhanallah, apapun yang datang dari beliau pasti menyenangkan dan pasti memudahkan dan pasti menyelamatkan, pasti menguntungkan. Itulah Nabi kita alaihissalatu wassalam. Masalah kepadanya sesulit apapun pasti selesai dengan solusi yang menyenangkan. Oleh sebab itu maka kita patut belajar banyak kepadanya, tinggal meniru apa yang telah ditinggal dan diwariskannya. Jalannya lapang, terang, lurus, lengkap dengan rambu-rambunya. Mudah-mudahan kita bisa taat sehingga sampai selamat kiamat selamat. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu banyak selawat dan salam kepadanya ya. Setiap namanya disebut, namanya pun disebut, menguntungkan kita juga. Memang orang baik-baik ini kalau namanya disebut, keluar pula doa-doa baik dan pasti menguntungkan. Oleh sebab itu jadilah orang-orang baik, atau setidaknya senantiasa berniat baik. Seperti kata Imam Ahmad, inwi khairan wa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita khairan. Selalu berniat berbuat baik, karena engkau selalu dalam kebaikan selama berniat baik. Oleh itu sekali lagi kita banyak-banyak bersalawat dan salam kepadanya. Kaum muslimin, sudah siapkah kita menyambut datangnya bulan Ramadan? Kita siap? Sudah siap? Kalau itu salah, kita tutup kajian. Awak kira belum siap, maka dibantu dia bersiap-siap. Rupanya siap Ustaz. Ma'asyil kiram yang dirahmati Allah.
Ramadan, Allah, bagi orang-orang yang mengerti dan paham, dia menjadi sesuatu yang dirindukan. Orang menunggunya dengan hati yang sukacita. Kenapa? Kenapa dirindukan? Sampai-sampai keluar hadis palsu. Bukan hadis dari Nabi, tapi perkataan ahli ibadah. Pasti tonton hafal. Sejak kecil lagi kita dengar. Sah? Law alimal ibad ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andainya para ahli ibadah, para hamba ini sadar apa yang ada dalam bulan Ramadan, pasti mereka berkeinginan bahwa tahun itu semuanya Ramadan. Tapi hikmah Allah menghendaki, walaupun kita bersemangat tinggi, tetapi ada masa-masa futur juga. Maka Allah berikan dia hanya 1 bulan, dan 1 bulan itu bagi orang yang menikmati singkat, ayyaman ma'dudan, hanya beberapa hari yang terbilang. Tapi bagi yang tidak menikmatinya, itu luar biasa lamanya. Makanya di tempat-tempat orang menikmati, salat semakin mundur. Di tempat-tempat yang tidak menikmati, salat semakin ada kemajuan, maju ke depan. Malam 1, 2, 3 masjid musalla, melimpah. Sah? Malam selanjutnya orang tumpah ruah di luar, di pasar, dan mulai seolah-olah hari raya besok. Sahih? Nah, jadi sekarang bagaimana menjadikan pemahaman itu berbalik, bahwasanya kita, hari raya kita itu bukan di pasar, bahwa persiapan kita untuk bersuka itu bukan karena pakaian baru saja, tapi adalah bahwa kita benar-benar mencapai tujuan yang ingin didapatkan, visi yang harus dicapai. Apa kira-kira visi kita dengan puasa ini? Tidak ada sama sekali. Ya kalau gitu nggak usah kita puasa lagi. Allah sudah mengajarkan kita bahwa puasa itu untuk bertakwa. Untuk apa gunanya bertakwa? Memang kenapa kalau dapat titel takwa, kenapa sih? Nih kok pada nengok saya semua? Hah? Kalau sudah dapat titel takwa, tidak aman? Hah? Apa buah dari takwa itu nanti? Masya Allah, surga. Siapa yang jawab tadi itu? Ibu-ibu. Masya Allah. Atau diapresiasi ibu-ibunya. Bapak ini kenal siapa yang jawab tadi? Kenal yang jawab tadi tidak? Maksudnya ada suami di sini atau anaknya? Ustaz kenal? Tolong sampaikan Ustaz. Ibu warna merah atau kuning? Hah? Ibu yang menjawab tadi? Hah? Merah, Masya Allah, tahu rupanya. Kita tidak tahu, tolong saja sampaikan. Masya Allah. Oh, kira kayak Imam Bukhari di sini tidak tahu membedakan apa kan? Membedakan dinar dengan dirham. Rupanya kayak saya kena COVID. Tanya sama dokter, berapa penciuman Ustaz? Enggak, Pak dokter. Masih bisa membedakan uang 50 dengan 100. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
untuk masuk surga. Saya surga itu disiapkan untuk orang bertakwa. Ustaz pandai-pandai aja. Hah? Ada buktinya orang puasa itu lebih cepat masuk surga dari yang tidak puasa? Ada buktinya? Antum pernah ke surga? Terus tahu dari mana? Hah? Ada hadisnya? Ada hadisnya? Tolong bacakan. Sahih. Ada 2 orang masuk Islam. Masuk Islam 2 saudara atau 2 sahabat. Yang satu Masya Allah berijtihad, akhirnya ikut pergi berjihad dan mati syahid. Sah? Itu yang termaksud ya? Iya. Sedangkan yang satunya masih hidup setahun setelahnya. Ini diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha tahu tuan-tuan kan? Talha tahu kan? Salah satu dari sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Lalu orang ini setahun itu meninggal. Yang satunya, subhanallah, malamnya Talha bermimpi seolah berada di itu surga. Itu surga. Mereka tiba-tiba keluar penjaga, maka yang dimasukkan pertama kali ke surga bukan yang mati syahid tadi. Padahal mati syahid masuk surga tanpa hisab. Tapi yang disuruh masuk dulu adalah yang baru meninggal. Habis itu dibawa masuk ke dalam. Kemudian keluar lagi penjaga, dipanggil yang mati syahid. Yang mati syahid. Kemudian balik lagi penjaga. Ketua Talha, saya lagi kan? Ternyata lisabar, kamu belum. Kenapa dia belum? Syarat masuk harus mati dulu. Ya kalau ada yang ngaku-ngaku masuk surga belum mati, bohong, kecuali dia mimpi. Kalau mimpi pun kecuali mimpi. Hah? Ya tidak masuk juga. Nah, seolah-olah masuk surga. Kan ada tonton pernah dengar cerita anak muda dibawa oleh malaikat masuk surga tiap hari. Mau dengar juga? Nggak usah, ada panjang cerita nanti. Nah, dia gara-gara dibawa masuk surga berhenti nuntut ilmu. Karena alasannya tadi, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Oh, pokoknya datang malaikat menyesatkan anak ini dengan hadis ini. Ternyata hadis kalau salah memahami bisa menyesatkan. Datang, nah kamu rajin belajar, kenapa? Ini masuk surga. Yalah, saya diutus Allah untuk membawamu masuk surga. Oleh sebab itu berhenti aja nuntut ilmu. Mantap. Sah, akhirnya hilang dari majelis ilmu. Guru nyari mana anak yang rajin kemarin, 2 pekan tidak datang, suruh meneliti, temu, kenapa kau tidak hadir lagi? Kan saya nuntut ilmu supaya masuk surga. Alhamdulillah, saya sudah tiap hari masuk surga, keluar masuk surga. Semua bawa malaikat. Subhanallah. Lapor ke Syekh, karena Syekh berilmu, tahu dia ini tipuan apa namanya? Bad mana? Tipuan. Akhirnya dia datang. Besok bilang sama malaikat tuh, ya Ustaz nak ikut masuk surga. Sampai bilang, saya juga nak ikut. Malaikat,
Ya kan setan kan nggak tahu juga gaib kan, walaupun dia gaib kan dia tahu tujuan setan. Ya boleh dibawa pakai pincing mata, maghrib pergi, pulang menjelang subuh. Kalau malam operasinya apa? Kalau malam beroperasinya apa itu? Ya, setan. Nah, malam operasinya dibawa sampai mereka seolah-olah istana dengan dayang-dayang, sungai mengalir, taman-taman yang indah. Akhirnya pas menjelang subuh datang lagi malaikat itu, ayo pulang. Kata Syekh, saya kalau udah masuk surga tidak mau keluar lagi. Sebab setahu saya orang kalau sudah masuk surga tak ada cerita keluar. Sah? Kalau tidak salah ya. Kalau sekali masuk surga ada yang mau keluar lagi? Tidak ada. Kalau masuk neraka ada yang mau keluar enggak? Semua nak keluar memang. Kalau masuk surga ada yang mau keluar lagi? Enggak. Makanya yang masuk surga tak ada keluar. Makanya tuan-tuan kalau sudah masuk surga jangan takut. Tidak akan ada lagi yang manggil-manggil. Salah masuk, enggak ada. Dan kemudian tidak ada pula nanti orang tersesat. Ada pula Trump di sini, kenapa nih? Saya tersesat lagi masuk surga, tidak ada. Tersesat pasti, saat sesat pasti neraka. Makanya jangan ambil jalan sesat. Tidak ada orang tersesat ke surga. Makanya dia bilang saya sekali masuk surga, saya tidak mau keluar. Kalau ada sekarang yang klaim bahwa setiap hari dia masuk surga, ada capek pula dia masuk surga, pastikan kadzab, dajjal. Kan ada yang ngaku ya, kan ada yang ngaku ya, tidak pernah dengarnya, tidak pernah tonton dengar, nggak sampai berita ke situ. Untung bagus itu, steril itu kalau nggak sampai. Akhirnya ditinggal sama malaikat tadi karena dia tak paham. Ternyata penipu tertipu pula. Kan setan penipu kan, dibilangnya dia malaikat utusan Allah. Akhirnya ditinggal di situ. Tentu mulai terang, hilang pengaruh sihirnya malaikat setan tadi. Ternyata mereka sedang berada di TPA kota Baghdad. Tahu TPA? Taman Pendidikan? Salah. Tempat pembuangan sampah akhir. Bayangkan tuh kalau tempat pembuangan sampah kecil omongannya, besar. Pokoknya terduduklah murid dengan guru di situ. Ya, akhirnya Syekh kembali menyadarkan muridnya, kamu selama ini tertipu. Kamu baru pemula menuntut ilmu. Jadi kalau ada nanti yang hadir 2-3 kali di majelis, sudah itu menjadi mantan apa? Ada yang bilang mantan Wahabi, mantan Salafi, mantan entah. Mungkin model-model begini sudah datang malaikat kepadanya. Jelas? Sehingga menjadi alifit fitnah. Karena tidak ada orang kalau sudah mencintai sunnah Nabi tidak ada mantannya kecuali menjadi ahli. Kalau sudah meninggalkan sunnah ahli non sunnah, astagfirullahaladzim, ahli neraka, semua neraka tuh bayarnya. Ahli non sunnah. Kenapa? Salah saya. Atau nak langsung to the point aja. Dah ahli bid'ah lah, ada masalah. Itu aja kan tuh. Masyarakat. Dan jadi tujuan akhir daripada puasa itu adalah mengantarkan kita ke surga. Nah, siap mana itu masuk surga? Di situ baru dah siap nampaknya. Apa yang siap itu masuk surga? Apa yang harus disiapkan untuk masuk surga?
Amal dibantah semua tak dipi nanti. La yudkhilu ahadakum amaluhul jannah atau la yudkhilukum jannah bi amalih. Manusia itu tak akan masuk surga dengan amalnya. Sampai Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, laula an taghammadiyallahu bi rahmatihi. Gimana? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu dekat kepada qaribun minal muhsinin, dekat kepada orang-orang muhsin. Siapa orang muhsinin itu? Orang yang berbuat baik. Mohon maaf ya, kurang lengkap kayaknya. Sebabnya Abdullah bin Jud'an dulu di musim haji di masa jahiliyah menumpangkan 1000 ekor onta untuk makanan gratis jemaah haji dengan sistem drive-thru. Tahu drive-thru? Tidak tahu ya. Ngambil makanan sambil mengendara. Kancah-kancah yang tinggi dari atas onta, orang ngambil makanan itu 1000, tapi tidak bermanfaat bagi di akhirat. Berbuat baik tak dia? Buat baik dia. Kaum muslimin rahmati Allah. Jadi yang perlu dipersiapkan, surga itu li ahlil iman. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tak akan beriman sampai saling mencintai. Mencintai tidak pula akan dianggap sampai mencintai karena Allah. Dan tak mungkin mencintai karena Allah kalau tidak mencintai Allah. Dan tidak akan mencintai Allah kalau hati tidak bersih. Hati tidak bersih. Makanya di bulan Sya'ban ini ada peristiwa besar yang oleh Nabi katakan bulan ini dilalaikan banyak orang. Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mali araka tasumu min Sya'ban aktsara min ghairi. Kenapa saya melihat kamu puasa di bulan Sya'ban lebih banyak dari bulan-bulan lain? Lalu Nabi SAW mengatakan, zaka syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan yang dilalaikan orang antara bulan Rajab dan bulan terabaikan. Padahal Sya'ban adalah bulan yang luar biasa, bulan yang mengandung rahasia. Mau tahu? Bilanglah kalau mau, kalau tidak mau. Jangan kemana-mana, kita dengar azan dulu. Nanti selepas azan kita sambung. Masuk itu kan?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nasallu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kiram, bapak dan ibu saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati, ada rahasia besar yang perlu kita ketahui. Betapa sebenarnya Sya'ban ini bulan yang tak boleh dilupakan. Bahkan para ulama, para ahli ibadah, mereka menjadikannya sebagai bulan yang lebih intensif lagi beribadah. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam melakukannya. Dia puasa seperti kata Aisyah, Nabi tak pernah puasa sebulan penuh kecuali di Ramadan, tapi tak pernah puasa sunat di bulan-bulan lain sebanyak di bulan Sya'ban. Apa gerangan? Satu
itu karena memang menghidupkan amal di saat orang lalai dan abai selalu diberikan kelebihan. Contoh, sholat malam besar tidak pahalanya? Kenapa? Kenapa? Karena orang susah memang sholat di waktu itu. Kebanyakan orang lalai. Makanya menghidupkan sunnah di saat dominasi bid'ah, di zaman fitnah, diberikan pahala 50 orang yang mengamalkannya di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Imam Az-Zuhri mengatakan ta'limu sunnatin wahidah khairun min ibadati sanatain. Menghidupkan sunnah, mengajarkan satu sunnah itu lebih afdal daripada beribadah sunat 2 tahun. Kok bisa ya? Kok bisa? Hah? Mau dihitung? Hitung sendiri ya. Nah, kalau tidak saya bantu hitungnya. Nah, harus bantu hitungnya. Sebab tadi saya katakan mengajarkan satu ilmu itu lebih afdal daripada mengamalkan sendiri satu ilmu. Tahu tak Tuhan kenapa? Tahu tak kenapa? Hah? Karena mengajarkan sama dengan mengamalkan. Artinya dapat pahala orang yang mengamalkan. Semakin banyak orang, semakin banyak setoran untuk kita. Sah? Makanya kalau antum punya keahlian dalam perdagangan misalnya, lalu antum kembangkan dan ajarkan, akhirnya dapat setoran dari anak buah, sah? Daripada dagang sendiri. Mana lebih banyak? Payah Pak, saya bantu ngitungnya. Nah, ada orang punya restoran ya 100 cabang. Nah, dari masing-masing cabang dapat setoran 100 juta. Nah, 100 juta kali 100 berapa? 10M setahun. Beda dengan orang yang buat satu ada 100M setahun untungnya kadang. Tidak kan? Itulah faedah mengembangkan ilmu itu. Makanya terkejar ibadah 2 tahun oleh mengajar satu resep. Sudah paham? Kemudian saya tambah contoh lain. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Makanya kita ini kadang-kadang diuntungkan oleh murid-murid kita, sahabat-sahabat kita, jemaah kita. Apa sebab? Ya kita ngajar mereka yang mengamalkan. Sah? Tambah lagi tentu kita yang mengamalkan dulu. Nah, hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi menghidupkan Sya'ban karena banyak orang yang melupakan. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa fihi turfa'ul a'malu ila Allah. Di bulan Sya'ban itu amalan diangkat kepada Allah. Apa makna diangkat? Apa makna diangkat? Berkasnya sudah diangkat atau belum? Apa maknanya? Sudah dinaikkan. Sah? Kalau dinaikkan untuk dia apa? Hah? Iya, dilaporkan, dinaikkan, masih itu juga. Untuk apa dilaporkan? Untuk apa dinaikkan? Supaya diberi penilaian. Kalau sudah dapat penilaian, lulus verifikasi, hasilnya apa? Cair. Cair. Sah?
Makanya itulah rahasianya orang-orang beriman, berpengaruh kepadanya amalnya diterima. Makanya datang Ramadan dia seperti orang sedang bergembira karena amalnya diterima. Oleh itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, maka kata Nabi alaihi wasallam, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya berharap, ingin amalan saya diangkat, dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Oh, kalau berpuasa amalan penutupnya, berarti sang penilai yang menerima laporan kalau nengok puasa senang, kalau senang cepat di ACC, cepat disetujui. Tuan-tuan tidak usah ambil bawa pahala itu ke sini lah. Cuman kan dapat laporan notifikasi kan cukup kan? Wih, antum terima gaji, ada PNS enggak? P3K? Enggak ada juga. Yang bekerja, enggak ada yang bekerja. Yang gaji bulanan ada. Yang penting bagi antum duit itu langsung sampai atau notifikasi ada masuk? Ini tanggal berapa nih Ustaz? 30 ya? Wih, akhir bulan. Nanti lepas jam 12 tuh banyak nengok HP itu, banyak ke Qiyamul Lail itu. Asli. Apalagi kalau berlomba dengan leasing. Tahu enggak? Ada dulu seorang dosen kan, gajinya cuma gaji sekitar 3 juta, utang di leasing 3.875.000. Akhirnya menjelang jam 12 dia tunggu di ATM. Pas masuk 3355 kredit, masuk ATM cabut semuanya. Orang bank terlambat. Berbulan-bulan berlanjut seperti itu, akhirnya sang orang bank mensomasi institusi tempat dia bekerja. Ternyata begitu. Jadi notifikasi itu yang penting. Ya tentu kan belum perlu pahala sekarang tetapi ketenangan bahwa pahala kita sudah masuk karena notifikasinya masuk. Jelas? Karena memang amalan yang diterima bawa ketenangan. Buktinya kata Az-Zuhri atau selainnya atau Fudail bin Iyad bahwa sesungguhnya ketaatan yang kita lakukan akan menambah ketaatan lagi. Sama orang yang kalau membuat suatu usaha, suatu pekerjaan dan berhasil, dia semakin tekun dalam mengembangkannya. Nah, ketaatan beriring dengan ketaatan itu tanda notifikasi masuk. Jelas? Maka saya ingin dalam keadaan berpuasa. Tapi puasa seperti apa? Karena ada kejadian besar lagi. Ini yang kita tunggu-tunggu, tidak beberapa hari lagi. Ya, dalam hadis dari Imam Ahmad dan Tabarani, Al-Baihaqi dan Tabarani, insyaallah sanadnya hasan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban." Apabila datang malam tengah bulan Sya'ban. Berapa hari lagi? Sekarang 11. 12 ya? Antum jangan percepat, Syah. 12 ya? Malam 12. Ini azan kedua. Hah? Ustaz, ada dispensasi? Boleh, alhamdulillah. Ya. Kalau enggak, saya anggap cukup aja. Nah,
kaum muslimin dan muslimat. Saya bilang apa tadi Ustaz? Saya bilang apa terakhir? Pertengahan Sya'ban. Ittala Allah ala khalqih. Allah memperhatikan hamba-hambanya, lalu dia mengampuni dosa-dosa mereka. Illa lirajulaini, kecuali dua orang. Maksudnya bukan dua orang personil, bukan, dua jenis orang. Yang pertama, illa li musyrik, kecuali orang musyrik yang berbuat syirik. Nanti kalau nak tahu seperti apa syirik, nanti dengan Ustaz Divi ya. Karena kalau tuan-tuan kenal tauhid, pasti kenal syirik. Tapi kalau kenal syirik, tidak akan tahu tauhid, syirik pun tidak tahu. Makanya kan hindari tempat-tempat yang ada bau-bau aroma syiriknya. Kita memang harus bersih dari kesyirikan. Karena subuhat syirik itu selalu datang dari subuhat. Makanya ambil yang terang. Sebagai contoh, Nabi katakan jangan sholat menghadap kuburan, dah, ambil jalan aman. Jangan bilang yang penting tidak berniat nyembah kubur. Ini tafsiran orang semua ini, sahih? Nah, jelas. Makanya kalau ada wakaf masjid nanti, wakaf masjid, wakaf musalla, tolong jangan diwasiatkan pula ya. Besok kalau mati saya buat kuburan saya di depan mihrab, supaya orang Wahabi jangan sholat di sini. Salah. Supaya saya dengar azan terus, zikir terus. Antum jangan tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti dengar lagi alasan, tidak ada masjid kecuali semuanya ada kuburan di depan. Oh iyalah, kalau dibentang tali sampai ke kiblat sekarang nih banyak kuburan di depan. Tapi Nabi tidak tahu dia ketika melarang kita untuk selalu ada masjid, pasti dia tahu, tapi bukan itu yang dimaksudnya. Ini contohnya, detailnya tanya sama Ustaz Devi nanti. Kalau dia tidak mau jelaskan, datang kita ke Riau nanti. Ya kan kami belajar kitabnya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Jadi yang berbuat syirik tak dapat, karena hatinya tidak bersih. Sebab orang yang hatinya bersih tak pernah ragu untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dia tak pengaruh oleh pikiran siapapun, termasuk pikiran sendiri. Perintah Allah laksanakan, larangan Allah tinggalkan. Siap salah, ketika silap langsung meninggalkan yang salah itu. Tidak banyak belok-beloknya. Tapi kalau masih belum bersih hati, susah tuh jadi orang bertakwa itu. Bersih hati kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ada syirik ibadah, ada syirik taat. Di satu sisi katanya ikut Nabi, tapi lebih dominan mengikut selain Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi juga masih belum bersih hatinya mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Illa li musyrik. Dan orang musyrik takkan pernah menjadi orang bertakwa. Dan orang tidak bertakwa tidak berhak masuk surga. Orang beriman itulah yang berhak masuk surga. Yang kedua siapa? Wala musyahid,
dan tidak pula orang yang musyahid. Apa makna musyahid? Musyahid itu dari syahan. Syahan itu mengisi sampai penuh, sampai panas. Maka dikatakan cas itu disebut syahid karena dia memanaskan. Kalau terlalu panas meledak, terbakar. Makanya orang-orang yang hatinya tidak bersih kepada sesamanya, itulah adalah ibarat orang yang hatinya panas. Orang yang hatinya panas kepada sesama saudaranya takkan pernah atau susah diisi dengan niat yang baik. Belum lagi berpuasa sudah keluar-keluar, awas nanti kita habisi. Iya, karena hatinya penuh dengan dendam kesumat. Beda dengan Ahlussunnah, tidak. Kalau sempat saya berpuasa di sini, saya akan kembangkan sunnah Nabi. Siapa yang terima akan diangkat tinggi-tinggi, yang tidak menerima akan diulangi dakwah selalu setiap hari. Itu makanya Ahlussunnah itu lebih sayang pada manusia daripada ahli non sunnah. Maka Ahlussunnah tidak ada cerita bubarkan kajian, nggak ada. Sah? Tapi menghalangi kajian dangdutan, iya. Ya kalau minta izin, tidak kita kasih izin tuh, sah. Apalagi berdasarkan KUHP yang baru, tidak ada cerita bikin keramaian di malam hari yang mengganggu. Tolong sosialisasikan itu. Nah, alhamdulillah ada kemajuan ya. Jadi menghidupkan musik malam hari mengganggu orang itu adalah kesalahan, tindak pidana yang harus ditertibkan. Setuju Pak? Ini kan setuju lah saya. Banyak penggangguan yang terjadi gara-gara itu. Jadi kaum muslimin Ahlussunnah itu seperti Nabi alaihissalam menang, izhabu fa antumut tulaqa, bukan dah jelas selesai. Siap itu. Kalau antum berkuasa, sayangi hamba-hamba Allah. Dengan apa? Yang dengannya Allah dan Rasulnya menyayangi hamba-hamba Allah ini. Bersihkan hati. Oleh sebab itu, walaupun hadis ini tidak terlalu kuat, tapi hadis yang kuat dalam Sahih Bukhari mengatakan ketika amalan diangkat pada hari Senin dan Kamis, ada yang bilang di antara malaikat, si fulan terjadi masalah clash dengan saudaranya, lalu kata Allah, amhiluhuma hatta yastaliha, tunda proses pencairannya, tunda proses laporannya sampai keduanya berdamai, la ilaha illallah, sampai keduanya berbaikan. Jadi kalau kontraktor dengan Pempro berkelahi tidak diproses. Ini kadang-kadang ada kelahi juga kan gara-gara pembagiannya tidak. Allah mustahil. Ya, maka hati. Makanya Imam Mujahid ketika menafsirkan kata musyahid, dia tidak ragu mengatakan hadza mubtadi, ahli bid'ah. Karena sebesar-besar permusuhan yang terjadi adalah akibat dari meninggalkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Lihat kaum muslimin, sahabat berselisih ada nggak? Ada berbeda pendapat? Ada nggak berbeda pendapat? Tapi ada aliran agama? Tidak punya aliran. Sebab apa? Mereka tidak sampai berbuat bid'ah. Tapi katanya Umar imamnya ahli bid'ah. Itulah, tidak ada yang mengatakan itu kecuali ahli bid'ah. Tidak ada yang mengatakan itu kecuali ahli bid'ah.
Kalau Ahlussunnah tak pernah mengatakan Umar bapaknya bid'ah. Ada yang bilang pula Nabi itu di zamannya terjadi bid'ah, dia setujui. Saya tantang antum, berarti Nabi yang diantara yang diajarkannya adalah bid'ah sah? Ya? Nabi ada mengajarkan bid'ah, tapi katanya disetujuinya bid'ah. Paham sih? Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Nabi tak pernah mengatakan taraktu fikum amrain atau salah satu umur. Amrain, dua perkara. Takkan tersesat kalian selamanya kalau kalian pegang teguh keduanya. Apa itu? Al-Quran, kitabullah, wa sunnati. Ada Nabi bilang wa bid'atil hasanah. Berarti Nabi tak pernah merestui bid'ah. Kapan baru terjadi perselisihan sampai terjadi pembunuhan? Setelah lahirnya bid'atul khawarij, bid'atul qadariyah, bid'atul syiah, bid'atul murji'ah, bid'atul mu'tazilah, dan seterusnya. Oleh sebab itu, mau tak masuk surga? Mau? Nah, kita tinggalkan yang dua tadi. Jangan berlaku syirik, bersihkan hati pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, murnikan keikhlasan padanya dan serahkan ketaatan 100% pada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati kita bersih. Yang kedua, bersihkan hati pada semua saudara kita. Ada dua yang membuat kita berselisih. Ada yang tahu? Satu syahwat. Syahwat kan yang buat kita berselisih. Apa contohnya syahwat? Awak nak jadi ketua juga, dia nak jadi ketua juga. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi fitnah. Terjadi saling serang. Atau awak nak kaya tapi nak jadi, ya kan? Hampir jadi kaya terus kan? Kawan sebentar aja langsung kaya, datang hasad, tidak bersih lagi hati. Ingat, hasad dan iman tak bisa bergabung. Tak akan bergabung, kata Nabi SAW. La yajma'ul iman wal hasad fi qalbi ahad. Hasad dan iman tak akan bertemu dalam tubuh seseorang. Kalau ada hasad, iman hilang. Kalau ada iman, hasad hilang. Nah, ini kan juga karena syahwat. Kadang-kadang jangankan dengan orang lain, adik-beradik, gara-gara warisan lambat dibagi. Ini masalah kita terus nih. Warisan lambat dibagi. Akhirnya masuk lagi semondo yang menguasai. Ada orang semondo yang lebih menguasai harta warisan awak. Itu gara-gara tadi. Orang tua baru meninggal masih merah tanah kuburannya, masa kita bagi-bagi hartanya? Tuan-tuan, orang tua berwasiat, besok kalau ayah meninggal kasih harta yang 50 miliar ini sepertiga tuh dasman. Berani tak tuan-tuan tahan? Mak tahan rupanya ya. Banyak sekali. Nah, kalau gitu 50 juta lah. Iya, 50 juta sepertiga serahkan sama Ustaz Dasman, ditahan? Mak, pokoknya sini luar biasa beraninya. Setahu saya orang tak berani menahan wasiat orang tuanya. Di sini berani ya? Hah? Berani Ustaz? Oh, tidak ada yang berwasiat ya? Belum pernah terjadi gitu. Maksudnya? Belum pernah terjadi gitu. Menahan itu?
Bagus itu, betul. Setuju. Saya kira tadi awak udah berharap dapat rupanya ditahan nih. Jadi kaum muslimin, belum pernah terjadi wasiat untuk Ustaz Dasman gitu ya. Sekarang mulai. Sekarang mulai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak berani kita menahan wasiatnya. Saya pasti dong diserahkan segera. Tetapi kok berani menahan wasiat Allah? Bukankah Allah memulai ayat waris dengan yusikumullah, dan menutup dengan wasiatan minallah? Di awal ditekankan wasiat, di akhir ditekankan wasiat, tapi berani kita untuk tidak melakukannya. Karena segan dibicarakan masyarakat. Besok akhirnya menjadi beban masyarakat. Dan membantah adik-adik baru jadi beban gara-gara segan menyegan di awal. Ingat itu. Cuma kalau syaratnya nggak ngaji itu kan, sebagian anggota yang ngaji mau, tapi sebagian besar yang tidak ngaji tidak mau, ujungnya berkelahi. Dan itu semuanya karena syahwat ingin menguasai. Tidak ada yang mau surut itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau mau diampuni, maka bersihkan hati pada saudara. Sebenarnya tak payah Ustaz ngomong aja sudah bisa punya bukti itu belum? Kalau skala kecil saya bisa buktikan. Saya pernah dibelikan mak saya dari duit yang pernah saya dimintanya ke saya. Ya, dari duit yang pernah dia minta ke saya, dia minta saya kasih, rupanya dia belikan untuk saya rupanya. Tanah di hutan, tidak banyak lah, 1,5 hektar. Habis itu meninggal orang tempat membelinya itu, yang pemilik. Setelah meninggal ada yang komplain bahwa tanahnya terambil oleh orang itu, bukan oleh saya. Sekarang kan sudah dibeli kan, berapa? 1/4 hektar. Mak, 1/4 hektar terambil, kan banyak tuh saya. Abang saya, ipar saya marah nak bawa parang dia. Jangan bang, kalau bawa parang saya tidak boleh. Nanti orang bilang Dasman yang nyuruh. Saya, iya, abang menang pun saya masalah, abang mati pun saya masalah. Saya tidak mau. Gini aja lah, kalau bisa dia buktikan terambil. Atau kalau dia tetap maksa mengatakan terambil, jangan kasih jangan kasih 1/4 bang, kasih 1/2 hektar. Tapi besok jangan ngomong lagi dak sih bilang. Ya dak, kok geledor lagi nanti. Ini yang saya serahkan 1/2 hektar, bawa 1/2 hektar. Iya, daripada menjadi beban hati kan. Besok kasih 1/4, minta lagi 10 meter nanti. Ayolah, kasih sekalian 1/2 hektar. Dah. Jelas Ustaz? Lama-lama buat gali kecil di sana, dan digali kiri kanan semua jadi pulau pula tanah walau. Ini mintanya lego lagi sekarang. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, segala yang menyebabkan permusuhan tutup pintunya. Jelas? Kalau ada orang, saya di posisi ketua, dia mau pula posisi itu, ambil, tidak ada masalah. Memangnya enak jadi ketua? Tak ada enak jadi ketua. Mau jadi presiden atau? Kalau bikin kelahi di presiden tidak mau tuh. Makanya saya kemarin tidak mau calonkan diri jadi presiden. Sebab masih kelahi orang. Saya syaratnya mau maju bila tidak ada lagi yang berani maju. Nah, itu baru saya maju. Tapi kalau siapa ada yang berkelahi lagi tidak. Awak ingin damai-damai aja.
Sebab saya tidak ingin nanti ketika diampuni termasuk saya tidak yang termasuk yang tidak dia ampuni. Jadi berat itu Ustaz. Mana berat Ustaz? Kalau seandainya antum atau saya berhutang sama antum misalnya 1 miliar, sakit hati antumnya, tidak saya bayar. Lalu datang orang nawarin, mau nggak antum maafkan Ustaz sama antum? Saya kasih antum tanah 1000 hektar. Mau ya? Serius mau enggak? Ya sih, 1000 hektar kan sedikit, Ustaz. Ini Allah tawarkan surga tanpa batas. Nggak mau untuk maafkan? Nggak mau untuk maafkan? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, selesai ya. Iya. Karena Allah berjanji, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan menormalisasi hubungan, pahalanya Allah yang tanggung. Kalau Allah yang tanggung, tidak usah tanggung-tanggung. Jelas? Jelas? Dah. Udah jelas, selesai kita dah. Jadi ini harus disiapkan. Yang paling harus siapkan itu adalah kebersihan hati kita menghadapi Ramadan ini dengan iman dan tauhid, kemudian dengan melepaskan beban-beban yang menjadikan hati kita penjara orang. Ini banyak orang yang kita tawan di hati kita, bukan karena menawan, tidak ya, tapi karena kebencian. Sebulan ini salahnya, simpan pula sini. Sebulan ini keteledorannya, simpan pula sini. Bulan ini dendam kesumatnya, simpan pula. Ini banyak dia orang di dalam kita, sesaklah dada tu. Banyak penyakit jadinya. Jelas? Oleh sebab itu bersihkan hati itu. Pokoknya dari sekarang tak minta maaf, lupa saya dengan orangnya. Pokoknya semua hamba Allah yang ada kesalahan pada saya maafkan dari sekarang. Dan pas melintas dia besok, itu juga rupanya. Nah, jadi hal lagi dah, saya sudah maafkan. Benar ya, luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bukan orang kan karena sakit hati itu kan memang disakiti. Abu Bakar pernah merasakan sakit hati yang luar biasa pada kerabatnya ketika Aisyah difitnah. Dia punya saudara atau kerabat namanya Mistah buta radhiyallahu anhu, tapi fitnah orang munafikin mengacaukan suasana Madinah sampai-sampai dia terlibat pula dalam kasus itu. Hanya Abu Bakar bersumpah, demi Allah sejak sekarang jangan harap. Padahal dulu dia belanja 100% keluarganya. Sejak itu Abu Bakar bersumpah, Allah turunkan ayat, jangan pula bersumpah orang-orang yang Allah berikan keutamaan dan kelebihan. Di ujung ayat, ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum, kalian tidak mau Allah mengampuni kalian? Ternyata ampunan Allah itu lebih besar daripada melepaskan dendam. Maka Abu Bakar serta merta mencabut kembali sumpahnya. Bala ya Rabb, inna lana maghfiratak, kami mengharapkan ampunanmu. Dah jelas ya. Nah kalau sudah lapang ini semua nanti diisi dengan apa? Dengan berbagai ilmu, ya, berbagai hal-hal yang menumbuhkan keimanan. Ya, di antara amalan-amalan utama tadi secara eksplisit sudah disebutkan, yaitu membiasakan puasa.
supaya nanti di hari pertama Ramadan bukan lagi puasa hari tua, puasa tua enggak, kan banyak tuh apa nak puasa nak deh, puasa hari pertama ini berat katanya. Iya, setelah sepanjang tahun sekali itu belum puasa kan, itu kan. Maka dimulai dengan bulan Syaban ini diperbanyak. Ya diperbanyak ini kan tergantung masing-masing kita lah. Kalau dulu tidak pernah puasa berarti puasa di bulan apa nih Syaban ini 8 hari udah banyak tuh kan. Tapi kalau biasanya Senin Kamis hari Ayyamul Bir ditingkatkan sedikit. Nah, tentang hukum-hukumnya nanti dengan Ustaz kita di sini. Misalnya apa hukum setelah pertengahan bulan Syaban masih boleh sholat, masih boleh puasa sunat atau tidak? Ya, kalau orang yang belum biasa puasa sebelumnya, kalau setelah pertengahan Syaban tidak dianjurkan lagi. Tapi kalau orang yang sudah biasa puasa sunat, lanjutkan. Bagaimana dengan puasa 2 hari, sehari menjelang Ramadan? Kalau seorang yang memang tidak puasa sebelumnya, bukan karena kebiasaannya, maka tidak dibolehkan puasa 2 hari sehari menjelang Ramadan. Tapi kalau memang adatnya puasa sehari, maka dibolehkan. Dan sedangkan puasa di Yaumus Syak, hari yang diragukan, yaitu malam 30 Sya'ban, tak terlihat hilal karena mendung, maka besok jangan puasa, karena itu hari yang diragukan. Sahih dari Nabi SAW untuk dilarang puasa. Kemudian Ramadan adalah syahrul Quran, maka dulu para ulama juga menyebut Sya'ban ini baginya adalah syahrul Qurra, yaitu bulannya para membaca Quran. Maka dari sekarang dimulai pemanasannya, ibarat olahraga perlu warming up, perlu pemanasan. Nah, kemudian sedekah. Bahkan sebagian ulama mencepatkan yang berzakat kadang mengeluarkannya di bulan Syaban. Apa sebab? Supaya orang-orang yang membutuhkan mempersiapkan untuk dinikmati di bulan Ramadan. Sama juga bagi kita yang punya program beri pakaian untuk anak-anak yatim, orang miskin, saudara, karib, kerabat, sebaiknya sebelum Ramadan ini, supaya nanti pas malam-malam tarawih tidak sibuk mereka di pasar nyari. Mana dapat duit Ustaz Dasman tadi katanya beli pakaian, akhirnya tidak sholat tarawih. Maka ikan bisa dari sekarang. Para penjahit kan mulai sekarang tuh kan, tapi pesan pakainya hari raya ya. Jangan pakai dulu. Nanti dan lusuh pula kan, apalagi kainnya sekali pakai sudah. Allah musta'an. Jadi biasakan juga sedekah, zikir dan seterusnya. Tapi yang tadilah yang paling ini adalah membersihkan hati tadi, sehingga sabar akan terlatih. Karena intinya semua adalah sabar. Kalau bisa itu memaafkan, berarti itu sudah masuk golongan orang yang penyabar. Karena yang bikin marah kita karena tidak sabar tadi. Baik, barangkali apa yang ingin kita dengarkan malam ini sudah kita dengarkan. Yang penting antum sudah bersedia memaafkan saya tadi kan. Besar yang Allah sediakan. Maka oleh sebab itu maafkan aja lah. Karena orang pemaaf itu selalu diberikan Allah kelapangan. Ada semua kisah, tapi ini kisah nyata. Ya, seseorang yang masih atau udah pernah dengar lah ya, mau dengar juga, ayolah. Seseorang saya dengar juga dari seorang khatib ya, bahwa ada seseorang saudara kandung, 2 orang saudara kandung, adiknya minjam duit ke abangnya dengan alasan untuk sekolah anak, janji ada waktu yang tidak lama akan dibayar. Tapi subhanallah, tasyaitan apa yang memainkannya, dia bilang tidak pernah ada saya minjam duit sama abang. Ini jumlah lumayan besar juga.
dan kawan untuk sekolah anaknya. Setiap ditelepon dia dulu yang marah, yang minjam itu yang marah. Abang dulu saya minjam, pokoknya sampai pulang ke orang tuanya. Maknya marah sama adiknya itu, sehingga ya hubungan rusak hubungan. Ya antam kecewa kan, awak dah kumpul duit untuk sekolah anak, hampir setahun dikumpulkan, tiba-tiba dipakai oleh, bukan terlambat dibayar, tidak mengaku. Masa lupa ya, tapi begitu terjadi. Akhirnya pada suatu hari sang abang ini, emaknya tadi sudah pada mendoakan keburukan bagi adiknya tadi, demikian juga saudara tertua mereka. Satu hari dia masuk ke masjid, pas pula Syekh menyampaikan kajian tentang sifat pemaaf, ya, sifat pemaaf. Dan ingat, doa terbaik kita di bulan Ramadan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau suka sifat pemaaf, sesungguhnya Engkau maha pemaaf, suka sifat pemaaf, maka maafkan aku. Jadi memang kalau mau dimaafkan, ya harus juga pemaaf juga, karena Allah suka pemaaf. Al-jaza' min jinsil amal. Akhirnya masuk kaji, ya masuk pelajaran itu bagi sang abang. Lalu dia bilang dalam hatinya dengan sungguh, ya Allah, inni bi'tu mazlamati akhi lak. Ya Allah, saya jual, paham tak? Dijual beli dengan Allah kita sekarang nih. Artinya saya maafkan adik saya, tapi kamu yang tanggung pahalanya. Itulah lebih kurang bahasanya. Artinya saya jual kezaliman ini kepadamu. Allah suka tidak seperti itu ya Ustaz? Allah suka tidak begitu? Ya Allah, saya maafkan saudaraku, engkau beri aku pahala. Suka tidak Allah? Kenapa lambat jawabnya? Akhirnya aku untuk ya. Kan dia bilang Allah suka yang seperti itu. Akhirnya dia pulang ke rumah orang tuanya. Dia pulang ke rumah orang tuanya juga. Lalu dia sampaikan hajat bahwa besok malam saya nak menjamu seluruh keluarga adik-beradik. Ya, maksudnya untuk menetralisir kembali hubungan adik-beradik. Yang pertama dia telepon yang berkasus itu, yang berkasus. Bulan sebelum jawab salamnya ada marah-marah. Ngapain lagi telepon saya? Nggak ada, katanya. Dengar dulu, nggak ada, saya minta duit, nggak ada, selesai. Pokoknya aman, kamu tak perlu lagi, saya tidak akan untuk itu, nggak ada masalah lagi, aman. Sebenarnya kita nanti besok malam kita ngumpul di rumah orang tua, kita makan bersama adik-adik, sah? Alhamdulillah datang pulangnya. Jadi di waktu itu datang godaan setan sebenarnya. Sekarang artinya dibisikkan setan, buka aibnya di depan orang ramai ini. Kan ramai keluarga tuh. Yang baru tahu kan baru 2 orang, ibunya dan saudara laki-laki tuanya. Lain belum tahu. Tapi alhamdulillah perang batinnya dimenangkan oleh bisikan imannya. Ya, saya sudah berjanji sama Allah memaafkan. Akhirnya dia teruskan. Dia sampaikan kepada orang tuanya bahwa saya dengan si adik ini tidak ada masalah lagi. Akhirnya luar biasa pula gembira orang tuanya sampai menangis pula emaknya, minta maaf pula pada anaknya ini kan. Nah,
Singkat cerita, selesai dari pertemuan malam itu dia pulang ke rumah menjelang tidur, wudhu dan sholat dulu, sholat witir, dan baru tidur. Alhamdulillah, tidurnya nyaman sekali. Tahu nggak bukti dia nyaman tidur? Hah? Apa? Bukan, antum lah. Endingnya itu luar biasa. Mau dengar? Hah? Di waktu itu datang kepadanya dalam tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gedor pintu. Assalamualaikum. Manit tarik. Siapa gedor pintu malam hari begini? Katanya, ana rasuluk atau ana rasul rabbik, saya adalah Nabi. Mendengar Nabi yang di luar, dibuka pintu. Mimpi ya, ini mimpi ya. Subhanallah, langsung dipeluk cium oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Saya sampaikan kepadamu, Allah sangat senang dengan perbuatan malam ini. Oleh sebab itu saya ingin memberikan apresiasi, yaitu umrah dengan saya sekarang juga. Akhirnya dibawa umrah oleh Nabi alaihissalatu wassalam, tawaf, sa'i, mulai dari semuanya amalan umrah bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian selesai umrah, selesai tahallul dekat Marwah. Subhanallah, Nabi SAW masuk punggungnya, kemudian mengucapkan selamat tinggal. Ini apresiasi saya dari kamu, sedangkan pahalamu sudah Allah siapkan nanti di surga. Akhirnya mereka berpisah, dan ketika perpisahan itu terjadi, suara azan dikumandangkan di masjid dekat rumahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbangun semua. Endingnya indah kan? Mimpi indah bersama Nabi alaihissalatu wassalam, dapat berita gembira insya Allah, karena mimpi bertemu Nabi adalah hak. Mimpi bertemu Nabi adalah hak. Cuman tidak sedikit orang karena kepentingan dagang menyatakan dia mimpi bertemu Nabi. Kalau kita tidak bukti dia dusta, tidak boleh, kita tidak percaya. Tapi kalau sudah sering berdusta, wajib kita curi itu aja. Masa bila dia ingin mimpi datang Nabi kan, ya Aisyah aja tidak dapat yang seperti itu, Abu Bakar tidak dapat seperti itu, dia dapat. Ini perlu dicurigai. Cium lutut pula. Lah, jadi ciri-ciri dustanya nampak. Ciri-ciri dusta nampak. Itu karunia. Dan banyak daripada ulama justru merahasiakan itu. Ini tidak justru menjadi kebanggaan yang ditebarkan bahwa kita adalah orang-orang yang karamah dan sunnah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan ini menambah semangat kita pula bahwa sesungguhnya, dan ini kan sesuai dengan syariat semuanya, bahwa siapa yang memaafkan, Allah tanggung pahalanya. Tayyib, mau kan? Ayo kita hadapi Ramadan ini dengan hati yang bersih kepada Allah, bersih pada Nabi alaihissalatu wassalam, bersih kepada kaum muslimin dan muslimat, dan khususnya orang-orang kita yang paling dekat, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara-saudara, kerabat. Ya pokoknya tidak usah lah. Ini kita kadang-kadang setan bilang awak yang tua, awak boleh minta maaf. Tidak ada rumusnya. Yang paling baik yang minta maaf. Yang lebih baik yang segera memaafkan. Tidak ada saya yang paling besar, saya yang paling mulia, saya paling tinggi titel, saya paling kaya. Tidak, itu syaitan semuanya. Jelas? Kalau jelas, kita tutup aja lah dulu. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu nabiyana Muhammad sallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.